Halo semuanya, perkenalkan nama saya Johanna Tania Legas. Saya dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis dengan nomor induk mahasiswa saya channel 213 dengan dosen pengampun saya Bapak Werme Eka. Pertama, saya akan menjelaskan tentang sumber hukum Islam. Sebelum kita memasuki hukum Islam, kita harus tahu nih sumber hukum Islam itu apa aja. Sumber hukum Islam itu merupakan dasar untuk menilai apa yang telah dilakukan manusia sesuai dengan syariah yang telah digariskan oleh Allah SWT. Terdapat 4 hal yang dapat digunakan untuk mengambil hukum, yaitu yang pertama ada Al-Quran, kedua Sunnah, 4 Jima, dan 4 Qiyas. Keempat hal tersebut disusun berdasarkan urutan kekuatannya sebagai sumber hukum, di mana Al-Quran menjadi sumber hukum yang terutama, diikuti dengan Sunnah, serta Jima dan Qiyas. Dengan demikian, untuk menyatakan bahwa suatu aktivitas atau amal perbuatan manusia dikatakan sesuai dengan syariah atau tidak, dibolehkan atau dilarang, halal atau haram, baik atau buruk, yang akan mengacu pada 4 hal tersebut. Urutan pengambil hukum Islam itu ada 4. Yang pertama ada Al-Quran, Sunnah, Jima, dan Qiyas. Definisi dari sumber hukum Islam sendiri dari Al-Quran tersebut, kitab suci Islam yang mulia ini yang berisi segala hal yang menjadi umat Islam dalam menjalankan kehidupan. Lalu ada As-Sunnah. As-Sunnah itu setiap tulisan yang berasal dari perkataan ataupun percakapan. Selanjutnya ada Jima. Jima itu kesepakatan seluruh ulama atau mutajid yang dilakukan setelah zaman Rasulullah menentukan solusi. Keempat ada Qiyas, yaitu menyamakan suatu masalah yang tidak terdapat ketentuan hukumnya dalam nas. Di dalam Al-Quran itu terdapat mukjizat-mukjizatnya, yaitu yang pertama mempunyai uslub struktur atau kalimat untuk gaya bahasa dan sifat balagah, yaitu keindahan bahasa yang anehnya namun mengagumkan. Kedua ada selalu menutup ayat-ayatnya dengan menyebut sifat-sifat Allah. Tiga, memuliakan akal dan menjadikan sendi atau dasar untuk memahamkan hukum, mengendalikan urusan, dan mengembangkan ilmu. Yang keempat, ada membebaskan jiwa dari rupa-rupa kehinaan dengan jalan memanjatkan senjata tauhid dengan relung-relung. Yang terakhir ada membebaskan jiwa dari rupa kehinaan dengan jalan memahas senjata tauhid dengan relung-relung. Dari fungsi Al-Quran, setelah mukjizatnya kita harus mengetahui apa itu fungsi Al-Quran. Yang pertama itu ada Al-Huda. Al-Huda itu artinya petunjuk. Kedua ada Al-Furqan, artinya pemisah. Ketiga ada Al-Shifa, artinya obat. Yang keempat ada Al-Mauizah, artinya nasihat. Setelah fungsinya, definisinya, dan arti dan pengertian Al-Quran, kita harus memasuki dan mengerti tentang manfaat Al-Quran tersendiri. Yang pertama ada ayat-ayat Al-Quran yang dibaca setiap hari akan memberikan motivasi bagi si membaca. Yang kedua ada ketika membaca Al-Quran, Allah akan menegur diri kita pada setiap ayat-ayatnya. Yang ketiga ada bacaan Al-Quran yang melibatkan emosi, akan memberikan kedamaian dan ketenangan. Yang keempat ada orang yang membaca Al-Quran akan senantiasa ingat kepada Allah. Kelima ada orang yang membaca Al-Quran akan selalu dalam nikmat Allah. Yang keenam ada ayat-ayat Allah akan menjadi penjaganya selama hidupnya di dunia. Selanjutnya ada fungsi sunnah. Yang pertama itu sunnah menguatkan pesan-pesan hukum yang terkandung dalam Al-Quran. Kedua
ada sunnah yang menjelaskan, menjabarkan pesan-pesan hukum tersebut. Yang ketiga, ada sunnah yang menetapkan sendiri pesan-pesan dalam hukum yang sebelum diatur dalam Al-Quran. Lalu selanjutnya ada fungsi jimak. Jimak itu memiliki otoritas yang menentukan keputusan hakim benar atau salah. Yang pada dasarnya jimak menurut ulama memiliki kekuatan dalam menetapkan hukum dan memiliki pendapat sendiri. Qiyas tidak dapat mencapai status hukum sendiri kecuali didukung oleh jimak. Fungsi jimak tersebut bersifat mandiri. Jimak memiliki andil besar bagi syariah dalam menghapus pertimbangan nilai pribadi. Selanjutnya ada fungsi qiyas. Fungsi qiyas itu sangat penting dalam mengungkapkan hukum dari dalilnya atau yang dalam Al-Quran dan As-Sunnah. Gunanya untuk menjawab tantangan peristiwa yang dihadapi kaum muslim yang tidak secara tegas disebutkan dalam Al-Quran atau As-Sunnah. Sekian dari presentasi saya. Terima kasih.